Terus kayak, wah di sana banyak banget informasi dan ternyata nggak semua orang itu bisa dapat akses semudah Iya. itu gitu loh. Dan makanya aku juga berusaha untuk bisa konsisten membagikan itu semua ke sana gitu. Posisi PR ini memang tidak terikat dengan sebuah unit, departemen, ya kan ya. Kalau bisa dibilang PR ini adalah fungsi manajemen. Jadi kita bisa masuk di berbagai subunit departemen ataupun jabatan. Nah, Harus bisa memanfaatkan peluang dan cari tahu itu yang penting, Mbak. mhm, Karena ternyata kita tuh selalu terpaku bekerja di media mhm. gitu loh sebagai corporate communication gitu loh. Padahal seluruh perusahaan itu pasti butuh bidang komunikasi. Halo Vcommerce, selamat datang kembali di Ruang Arus Bicara Akademik, berbagi wawasan dan mengalirkan ide. Bersama saya, Siti Musliatul Mahmuda dari bidang studi Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana. Kali ini di tengah saya sudah bersama narasumber kita yaitu Mas Iqbal. Halo, Halo. Mbak. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Iqbal Esos MSOS MSC selaku Communication Specialist dan Education Enthusiast yang kemarin ya di acara PR Connect 2026 menjadi narasumber untuk tema Voice of Change. Jadi PR Connect 2026 itu adalah program dari Himpunan Mahasiswa Public Relation ya, seminar nasional ya, dan kita menghadirkan narasumbernya yaitu Mas Iqbal. Yeay. Nah, buat yang belum kenal Mas Iqbal, tak kenal maka tak sayang, maka kayaknya kita akan kenalan dulu. Boleh dong Mas Iqbal sapa-sapa Vcommerce semuanya dan memperkenalkan diri secara singkat. Silakan Mas. Oke, halo Vicommerce. Thank you so much for inviting me. Thank you so much Mbak Ica ya. Tadi belum lengkap, Mbak. Apa Kalau tuh? saya taggenya gini, tak kenal maka tak sayang, Mm-mm. tapi kalau udah sayang jangan sayang sendirian gitu. Nah, ini kayak Gen Z banget ya. Oke, halo semuanya Vicommerce. Kenalin, aku Iqbal, biasa dipanggil dengan Bale atau Iqbal. Aku penerima beasiswa LPDP di program double degree antara Indonesia dan Malaysia. Mungkin itu dulu aja kali Mbak Ica ya. Nah, oke, ada pemantik tuh. Wow, double degree dan di programnya master ya. Di ruang arus ini kita ngomongin akademik nih, seputar akademik perjalanan perkuliahan. Karena kalau teman-teman boleh lihat di akun Instagramnya Mas Bale, apa akunnya? Di @miqbl 1997. Ya, boleh dicek konten-kontennya karena itu harus banget dicek, memberikan motivasi khususnya buat teman-teman yang sedang mencari beasiswa. Khususnya mungkin dari dalam negeri maupun luar negeri ya. Betul. Karena mungkin masih banyak sebagian orang yang menganggap bahwa beasiswa tuh hal yang susah, Mas. Ya kan, gimana sih prosedurnya, gimana sih cari informasinya, ngedapetinnya, dan kayaknya terlalu complicated gitu. Nah, kalau Mas Iqbal sendiri kan di konten-kontennya kita lihat nih sebagai tadi ya education enthusiast menceritakan gimana perjalanannya ke kampus-kampus. Berapa negara Mas kalau boleh di-spill? Aduh, Udah berapa negara yang didatengin dan udah berapa kampus yang divisit? mungkin lebih dari 5 kali ya. Lebih dari 5. Iya, Dan itu bidang ilmu komunikasi semua? komunikasi. Komunikasi, sangat cinta dengan komunikasi. Sangat Oh, cinta sekali nanti dengan cerita ya komunikasi. Oke. seberapa cintanya dengan ilmu komunikasi. Jadi kalau di kontennya Mas Iqbal tuh menceritakan gimana caranya kita ngedapetin beasiswa atau sekolah gratis, ya kan? Boleh diceritain nggak sih Mas perjalanan mungkin dari experience-nya sendiri mendapatkan double degree seperti apa dan seberapa cintanya tadi sama ilmu komunikasi? Oke. Jadi Mbak Ica, sebenarnya aku nih dulu punya pemikiran waktu sekolah ya, waktu SMA. Jadi aku nggak peduli dimanapun aku sekolah, dimanapun aku kuliah gitu ya. Yang penting adalah komunikasi gitu. Wow. Karena memang one of my biggest dreams itu sebenarnya pengen jadi anchor gitu. Oke. Iya, pengen jadi anchor, pengen jadi presenter. Makanya saat itu aku pikir aku nggak peduli dimanapun aku kuliah, mau Mhm, itu PTN, mau mhm, itu swasta gitu mhm, kan. Yang penting itu adalah komunikasi gitu. Dan ternyata setelah aku masuk ke dunia komunikasi, itu bener-bener membuat aku menemukan duniaku gitu loh Mbak. oke. Secinta itu aku sama komunikasi. Nggak tahu kenapa ya, karena memang itu lebih enjoy lagi kalau kita mendalami apa yang Mhm. kita cintai gitu loh Mbak. Betul, betul, Betul kan? setuju, setuju. Gitu. Dan ketika kuliah itu bener-bener nggak kerasa yang namanya berat. Mhm. Semua bener-bener secara bener-bener ya udah let it flow, Ya, jalanin gitu kan, oke. enjoy the moment, menikmati Mhm, semuanya mhm. gitu kan.
Dan ternyata ya aku menemukan bahwa wah ini bener-bener yang aku cari selama ini Oke, gitu loh. Aku gue banget betul nih gue gitu ya. banget nih gitu kan. Sampai di satu momen kepikiran nih di semester berapa ya kurang lebih 4 itu udah prepare mau lanjut kuliah S2 Oke. kayak gitu Mbak. Jadi tuh bener-bener gak kepikiran kayaknya gue mau langsung kerja deh. Mm, mm, Enggak mm, sama mm. sekali ke situ Oh, Mbak. oke oke. Tapi langsung kepikiran kayaknya gue harus lanjut kuliah dan itu harus dikomunikasi lagi Oke. gitu. Waktu itu Mbak, sejujurnya targetnya itu adalah di US, Mhm. di Columbia University School of Wow. Journalism Oke. gitu. Tapi setengah mati Mbak mempersiapkan IELTS. Itu Ya. bener-bener karena memang basicnya dari kecil itu nggak apa ya, nggak dikasih privilege untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu kan. Makanya ya udah belajar mati-matian ternyata memang IELTS-nya kurang cukup gitu kan. Coba sana kemari ternyata masih belum cukup juga untuk di Kolombia karena memang Kolombia itu pasang requirement yang cukup tinggi gitu kan. Alhasil coba cari beasiswa yang tidak apa ya mempersulit lah kasar seperti itu. Cari ke sana kemari ternyata memang saat itu aksesnya nggak seluas sekarang Mhm. gitu loh Mbak. Susah. Kira ya udah ada rekrutmen bersama BUMN saat itu. Coba lah gitu kan. Ternyata lolos. Ya udah kira menutupkan diri untuk lanjut S2 dulu gitu loh. Kok tapi jadi enjoy juga nih. Ternyata memang kerjanya alhamdulillahnya di bidang komunikasi juga gitu. Lagi-lagi komunikasi gitu kan. Karena memang udah cinta banget komunikasi. Yang pertama nggak lolos beasiswa, nggak jadi anchor gitu kan, tapi tetap alhamdulillahnya di bidang komunikasi kayak gitu sih, Mbak. Jadi Apalagi ya? sebegitu cintanya sama ilmu Iya, komunikasi dari S1-nya. Background udah ilmu komunikasi, semakin cinta semakin haus akan betul. ilmu komunikasi, Mm-mm. coba-coba untuk lanjut studi S2 di ilmu komunikasi dan cerita untuk double Oh degree-nya itu iya, gimana tuh? oke Mbak. Jadi saat itu aku sebenarnya udah dapet di salah satu kampus di China Mbak, waktu tahun 2020. Ya saat itu udah mau persiapan berangkat, tapi sayangnya Mbak Ica, waktu itu COVID datang, Iya. ya kan. Terus sempat ditawarin sama Univ di China, katanya ya udah sambil aja kuliah online gitu loh. Mhm, Ini mhm. one of the alternatif gitu kan. Tapi mikirnya masa aku lulusan China tapi nggak pernah ke China gitu loh, ya nggak. Ya udah akhirnya mengurungkan diri Mbak untuk berangkat gitu kan sambil belajar bahasa di rumah aja gitu kan di rumah terus juga sempat ke kampung Inggris juga untuk memperdalam bahasa gitu kan terus tiba-tiba ada program LPDP nih Oke. baru muncul gitu namanya Double Degree X Kementerian Agama gitu loh jadi di sini programnya itu LPDP di UUM University Utara Malaysia dan juga UIN dari 5 Indonesia ada UIN Bandung, UIN Mataram, UIN Palembang, UIN Aceh sama UIN Surabaya gitu loh. Jadi kita bisa milih di antara 5 UIN itu gitu. Nah, ini programnya menurutku baru banget dan ternyata cuman ada 2 kali aja programnya gitu loh dalam ya udah sepanjang Heeh. ini gitu. Jadi aku angkatan pertama dan ada angkatan kedua di bawahku dan setelah itu udah gak ada lagi gitu loh. Hmm. Jadi kayaknya aku Tadi ya memang kesempatan tuh nggak datang dua iya kali betul. kadang. Dan sebenarnya sejujurnya Malaysia itu nggak masuk listingku Mbak Mhm. bener-bener ya udah aku bahkan nggak taruh mimpi nggak pernah didoakan Malaysia itu tapi ternyata kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana gitu kan dan ya udah semakin aku mendalami Malaysia itu seperti apa kok aku juga jatuh cinta gitu sama Loh loh Malaysia loh loh loh. iya karena yang tadinya aku pikir anggap remeh ya mohon Mhm, maaf mhm. tapi ternyata Malaysia seluar biasa itu gitu loh Wow. semakin aku mencari tahu semakin aku mendalami ternyata wow Malaysia keren banget gitu loh. Oke, ya Mm-mm. jadi memang ternyata ya harus kenal dulu tadi ya, Iya, harus kenal betul. dulu, harus mungkin mendalami dulu Mm-mm. ya, baru kita dapet tuh sesuatu yang tadi kita suka. Nah, Iya. tadi ngomongin S1 udah, S2 udah. Apakah Kakak ada rencana untuk lanjut juga ke S3 nih? Karena nggak tahu ya kalau orang yang udah antusiasnya ke suatu hal itu kan bakal terus dan terus dan terus. Beda ya, mungkin teman-teman ada yang antusiasnya ke makanan jadi food vlogger. Ini ke edukasi gitu. Kira-kira mau lanjut S3 gak sih? Oke, Mbak. Ini pertanyaan yang sering banget dipertanyakan gitu ya. Jadi saking cintanya sama komunikasi, lagi-lagi aku pengen banget ngedalamin ilmu komunikasi, Mbak. Dan kayaknya haus banget gitu akan ilmu komunikasi. Dan ternyata setelah 2 kali S2 pun ngerasa kayak, aduh ilmu saya makin kurang gitu loh. Oke. Kok masih belum dapat yang pengen didapat gitu loh. Akhirnya kayak, ya udah coba deh S3 gitu kan. Dan ternyata setelah dicari tahu teman-teman semuanya, beasiswa S3 itu
malah terbuka lebih luas gitu dibandingkan Oke. beasiswa S2 ataupun S3 gitu loh. Semakin kita mencari tahu informasi tentang beasiswa ternyata semakin mudah untuk didapatkan gitu loh. Makanya aku sempat bukan sempat sih, sampai saat ini pun aku masih berusaha untuk konsisten memanfaatkan sosial mediaku Mbak Nah, untuk bisa sharing eh, di sana gitu loh. ya. Karena menurutku ternyata nggak semua orang itu bisa aware akan mendapatkan beasiswa gitu, Iya, ya kan? aksesnya bingung Betul. kan? Heeh, makanya coba deh setiap informasi yang aku dapat, karena kebetulan alhamdulillahnya aku juga sempat beberapa kali diundang di universitas, aku ikut exchange juga ke Thailand, ke Vietnam, ke Mhm. Singapura gitu lah. Just kayak, wah di sana banyak banget informasi dan ternyata nggak semua orang itu bisa dapat akses semudah itu Iya. gitu loh. Dan makanya aku juga berusaha untuk bisa konsisten membagikan itu semua ke sana kayak gitu sih Mbak. Dan Oke. untuk planning S3 mau minta juga doanya teman-teman semuanya ya. Kemarin baru pulang dari University of Tokyo dan tertarik banget untuk kuliah di Jepang, tapi aku juga tergoda di NUS gitu, di Singapura. Singapura karena ada program double degree lagi dan itu sama UCL University College London Mhm. dan kayaknya aku tertarik ke situ juga tuh Mbak Oke, jadi gitu. setelah Indonesia, Malaysia, next Singapura, London gitu ya. Iya, pengennya gitu sih Mbak doain. Ya minta doanya lah. Oke, wow, jadi menginspirasi juga ya bahwa ternyata kalau kita punya aksesnya itu ternyata tersedia gitu ya, Betul. dan untuk S3 sendiri mungkin peluangnya lebih besar gitu ya. Oke, edukasi udah nih, kita ngomongin akademik udah. Kalau ngomongin berbagi wawasan, kan tadi sempet sebenarnya Mas Iqbal ceritain bahwa fokusnya ke edukasi, fokusnya ke sekolah, tapi sebetulnya secara experience Mas Iqbal juga pernah ada di dunia praktisi, khususnya di bidang ilmu komunikasi. Pernah boleh share nggak sih Mas apa yang dikerjakan di bidang apa praktisi bidang ilmu komunikasi itu sendiri? Pernah jadi apa Oke. aja? Oke, jadi tadi saya bilang ya Mbak ya, karena nggak jadi berangkat. Bukan itu. Jadi saat itu pas lulus kuliah, karena aku coba ikut rekrutmen itu kan, akhirnya ternyata aku lolos di salah satu BUMN gitu loh. Dan di bidang yang aku sangat cintai gitu. Ya, dan kerjanya ngapain aja? Ternyata di situ aku banyak belajar Mbak. Komunikasi itu khususnya di PR ya, itu bukan tentang media aja gitu loh, Betul. bukan how to make a press release, press Mhm, mhm, conference mhm. gitu loh, how to make a content, tapi di sana itu tentang human, manusia Ya, gitu betul loh Mbak. betul. Nyata eh, di situ saya belajar bahwa PR itu apa ya, bertemu dengan banyak orang, bagaimana kita mengelola ekspektasi, membangun kepercayaan gitu kan. Dan apa ya, selalu berhubungan dengan manusia gitu loh. Lagi-lagi di apa ya, di dihadapkan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, Mhm. background gitu loh. Jadi kayak, loh, kok Seru nggak nih. iya jadi seru banget gitu. Nggak yang aku dapetin di kuliah kan tadi kan tentang itu Iya, ya, tentang kayak heeh, press heeh, release gitu heeh, kan, membuat berita atau segala heeh. macam. Ternyata lebih dari itu gitu Iya. loh Mbak Ica. Dan kita harus eksplor lebih dalam lagi. Ternyata seru banget gitu loh ketemu sama orang baru gitu kan dari latar belakang yang berbeda gitu loh. Itu sih Oke. yang buat aku kayak, wah, Kalau boleh di-spill, kayaknya tadi aku sempat nge-stalk Instagramnya Mas waduh, Iqbal juga ya. Jadi sebenarnya ngomongin tentang PR, banyak juga nih mahasiswa-mahasiswa yang merasa kadang tuh di PR tuh apakah harus sudah membangun personal branding dari sejak kuliah nggak sih, atau nanti ya udah ketika kerja aja kita sebagai PR. Karena ternyata Mas Iqbal ini juga kalau nggak salah lolos yang ada program ajudan milenial ya, milenial. iya ajudan milenial. Jadi mungkin teman-teman e-commerce boleh cari yang waktu itu lagi ada program khusus teman-teman di milenial menjadi ajudan dari Mas Iqbal waktu itu adalah Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat saat itu ya. Terus kebetulan juga Mas Iqbal sebagai youth ambassador, betul ya. Ikut Kang Nong juga Betul. karena warga Tangerang ya. Iya. Ya kalau Jakarta kan Apnon ya. Kang Nong juga, dan itu kan sebagai bentuk aktualisasi diri, di mana tadi ketemu banyak orang, ketemu banyak publik gitu kan ya. Kalau ngomongin tentang PR tadi, balik lagi public relation, how to make a relationship with other people, internal, stakeholder eksternal gitu kan ya. Dipupuk dari sejak mahasiswa. Setuju nggak sih Mas kalau kayak gitu? Oke. Ya Mbak, lagi-lagi karena aku pikirannya itu sangat mempersiapkan ya 5 tahun ke depan aku harus seperti apa gitu loh Mbak. Bahkan untuk duduk di bangku kuliah aja aku udah mikirin dari kelas 2 SMA gitu loh Wow. Mbak. Iya makanya
aku memang tipikal orang yang sangat mempersiapkan segalanya gitu loh. Jadi ketika mau masuk ke dunia apapun itu aku harus siap gitu loh. Dan salah satunya adalah di dunia pekerjaan kayak gitu. Nah, menurutku personal branding itu penting banget. One of the most important thing in your life, aku bilangnya gitu. Dan sekarang itu Mbak, fun fact-nya, perusahaan itu banyak nge-screening bukan hanya lewat LinkedIn yang profesional, tapi Oke. juga bisa lewat sosial media, salah satunya Instagram. Dan lucunya Mbak, waktu itu aku sempat daftar di perusahaan dan ternyata dia screeningnya itu lewat Mhm. sosial media kita gitu loh. Seberapa Oke. aktif kita di sana, seberapa positif kita di sana gitu loh. Makanya teman-teman, gunakan sosial media kalian itu sebaik mungkin gitu loh. Ya, karena nggak menutup kemungkinan perusahaan itu ngelihat juga di sana gitu loh. Dan makanya dari zaman kuliah itu aku selalu memposting apapun itu yang kebaikan gitu. Mau Oke. itu prestasiku, mau itu kegiatan positif kayak misalnya kita ada rapat Mhm. gitu kan, kegiatan ikut community kayak gitu-gitu, volunteer segala macam itu aku posting. Ya terlepas ya pasti ada aja Mhm. yang judge gitu loh, ada aja haters kayak Mhm. posting mulu gitu kan, tapi ya udah nggak usah didengerin gitu loh. Yang penting itu demi kebaikan karena memang personal branding kayak gitu tuh pentingnya bukan main Mbak. Itu nilai plus banget apalagi di interview saat nanti interview beasiswa kayak gitu. Dan itu Oke. benar-benar kayak dinilai seberapa positif kita, seberapa berdampak kita untuk masyarakat gitu loh. Itu sangat dinilai, makanya Sangat penting benar. banget sih personal Oke, branding apalagi itu. tadi ya dikaitin sama PR. Mungkin banyak yang masih menganggap ya PR itu ya memang mukanya perusahaan, Mm-mm, mukanya betul. organisasi. Balik lagi siapa sih PR-nya? Ya kan? Dilihat juga dari sosial medianya ketika kita mau apply jadi Yes. lowongan pekerjaan Mm, PR itu. Karena tadi balik lagi mungkin sebagai portofolio juga gitu betul. ya, kita pernah ngelakuin apa, kita pernah ikut di mana gitu. Nah, ngomongin tentang ke-PR-an dan industri ke-PR-an. Kalau Mas Iqbal tadi dari experience-nya di BUMN ya, dunia PR di landscape industri. Kira-kira apa challenge-nya nih menurut Mas Iqbal sendiri? Oke Mbak. Jadi sebenarnya ketika saya di BUMN ya Mbak ya, terus akhirnya saya memutuskan untuk resign dan alhamdulillah diberikan kesempatan di yang jauh lebih luas gitu, jauh lebih hebat di kementerian dan di sana malah saya menemukan challenge-nya yang benar-benar Mhm. challenge. Loh, kok di kementerian, di PR, di biro komunikasi, tapi kok tidak ada komunikasi gitu loh. Oke, manpower-nya ya, maksudnya Iya, SDM-nya tuh ternyata background-nya eh, banyak yang di luar di luar komunikasi. komunikasi gitu loh. Oke. Awalnya saya pikir oh karena memang nggak ada apa ya buffer niche-nya kali ya di sebagai PR gitu karena memang di rekrutmen itu ketika mau daftar formasi PR itu terbuka untuk Semua umum gitu kan jurusan. semua jurusan makanya lulusan PR ini sangat harus ekstra keras gitu lah bekerja lebih ekstra gitu Mbak karena kita akan berhadapan dengan orang-orang dengan latar belakang berbeda kayak gitu. Nah itu yang membuat mungkin dari masuknya aja kita udah tantangan gitu. Ya. Tapi lucunya ya Mbak, ini aku bukan merendahkan yang lain, tapi ketika kita sudah masuk ke dunia PR, ternyata memang kelihatan kualitinya, kelihatan berbedanya gitu loh. Beberapa orang-orang ternyata yang bukan di bidangnya itu kelihatan gitu loh. Ternyata Oke. dia tidak bisa buat A B C D E gitu loh. Ternyata yang memang orang PR itu, yang memang berbackground PR itu akan sangat berbeda gitu loh, Mbak. Oke, ada Heeh, nilai yang ada nilainya. ternyata belum dimiliki karena Betul. secara background pendidikan Hmm, tidak mempelajari itu saat ya, di bangku betul. kuliah gitu kan ya. Oke, itu challenge-nya. Jadi banyak persaingan, balik lagi ya, banyak persaingan yang posisi PR ini memang tidak terikat dengan sebuah unit, departemen, ya kan ya. Kalau bisa dibilang PR ini adalah fungsi manajemen. Jadi kita bisa masuk di berbagai subunit departemen ataupun jabatan. Nah, melihat dari challenge itu, Mas Iqbal merasa nggak sih bahwa ilmunya PR tuh ilmu yang otodidak atau tetap harus kalau memang sewajarnya PR di industri ya sebaiknya memang punya punya background edukasi di ilmu komunikasi dan khususnya PR sendiri. Oke. Menurut Mas Iqbal Nah, gimana? Mbak, dari pengalaman yang tadi, di situ saya belajar gitu. Ternyata we have to have a unique selling point, Yap. USP gitu loh. Apa yang membedakan orang yang memiliki background PR sama yang tidak? Yaitu sertifikasi Oke. kayak gitu. Eh, Personal branding dan ya keahlian-keahlian di bidang PR dan itu yang nggak didapatkan di ketika kuliah gitu loh. Oke. Ketika tidak kuliah di bidang Mhm, PR mhm, gitu loh. mhm. Makanya sebenarnya lulusan PR itu
punya potensi yang sangat besar karena itu yang membedakan mereka. Mhm. Makanya kalau dibilang penting nggak sih kuliah, sangat penting di Ya. bidang PR gitu loh. Karena memang disitulah letak what makes different with Mhm, other mhm, kandidat mhm, gitu mhm. loh Mbak. Itu yang membedakan kita sama kandidat lain Oke, gitu. oke. Itulah nilai jual kita. Wah, kenapa orang ini dipertimbangkan bisa di PR gitu Mhm. loh. Sedangkan memang mungkin kandidat lain punya basic public speaking yang bagus gitu, tapi dia tidak memiliki kalian seperti kita yang punya Oke. sertifikasi gitu kan, Mhm. punya memang background yang benar-benar real Mhm, PR mhm, gitu. mhm, Kita mhm. bisa buat press release dari awal sampai akhir gitu. Kita menulis bahasa jurnalistik, kita tahu kode etiknya seperti apa gitu. Itu yang membedakan kita sih Mbak Oke. gitu. Jadi memang balik lagi nggak cuma pengetahuan, Hmm, nggak cuma secara perkuliahan, tapi dibarengi dengan skillnya tadi ya, betul, betul. kompetensinya apa sih, dan itu harus ada sertifikasinya juga bisa menunjang. Tapi di balik tantangan itu, kira-kira nih, ya kan, eh mungkin konteksnya kemarin pas Hmm, di PR Connect, di acara waduh. PR Connect 2026 itu, sempat ada mahasiswa yang bertanya gitu kan Oke. ya, kira-kira akan nyesel nggak sih ketika jadi mahasiswa yang ngambil jurusan public relation gitu kan ya? Kira-kira nanti saya ketika lulus bakal nyesel nggak ya? Atau malah malah bersyukur nih saya punya background PR dan untuk menghadapi tantangan industri seperti apa? Kira-kira jawaban Mas Iqbal, nyesel nggak kalau milih jurusan public relation? Oke. Hah, kalau dibilang nyesel sih enggak sama sekali ya Mbak ya. Karena memang ya mungkin bukti nyatanya di saya gitu. Karena memang saya sangat cinta dengan background saya di dunia komunikasi. Saya selalu enjoy dan menikmati apa ya setiap prosesnya gitu. Jadi istilah menyesal ataupun salah jurusan itu di belakang banget gitu buat saya. Dan ketika di dunia kerja, fun fact-nya teman-teman, peluang untuk kerja di industri khususnya di bidang komunikasi ya Mbak ya, itu sebenarnya terbuka sangat lebar. Iya, iya, betul, Bahkan betul. saya sangat percaya semua perusahaan itu pasti butuh komunikasi. Betul. Nah, Nah, memang eh, bukan apa ya? Memang sayangnya ya, Mbak ya. eh, Biasanya bidang komunikasi itu terbuka untuk semua jurusan iya. gitu. Itulah membuat kita harus punya USP tadi gitu loh. Unique selling proposition kayak gitu. Kita harus punya apa yang membedakan kita sama kandidat lain Oke, kayak gitu. Apa oke. yang menjadi daya jual kita untuk kandidat lain. Tapi percaya nggak percaya, semua perusahaan itu pasti butuh komunikasi. Setuju, Betul. setuju, bener banget. Semua butuh PR, semua Iya. butuh jurnalistik, Aha. broadcasting gitu. Semua butuh itu. Semua butuh di bidang Ya, komunikasi. jadi Mm-mm. sebenarnya lapangan pekerjaannya masih ada Mm-mm. gitu ya, dan potensial Betul banget, sekali. apalagi semua industri, semua organisasi butuh orang Mm-mm. komunikasi, create konten, create pesan untuk ke Betul. audiensnya gitu Oke. kan ya. Oke, Satu oke. lagi Mbak. Jadi kemarin kan pulang dari Jepang juga ya Mm-mm. Mbak ya. Jadi di Jepang tuh sebenarnya banyak banget belajar gitu kan. Nah ternyata Jepang itu juga buka peluang kerja untuk kita mahasiswa Indonesia gitu loh. Oke. Karena jangan khawatir ketika nantinya belum beruntung bekerja di Indonesia, kita bisa memanfaatkan pekerja di luar gitu. Jadi jangan pernah kehabisan ide untuk Bingung bingung nih. gitu kan. Jangan pernah khawatir untuk itu gitu loh. Tinggal manfaatkan aja. Sekarang udah ada internet Mm-mm, canggih gitu mm-mm, kan. mm. Bahkan kita bisa listing pakai AI, dibantu AI gitu kan, Ya. dibantu pakai search engine segala macam gitu loh. Jadi ya bisa manfaatkan kuliah juga kerja juga di Jepang gitu sebagai PR-nya. Tapi intinya apa? Skill bahasa sih Mbak yang Iya, penting kayak betul, gitu. betul. Itu juga sebenarnya salah satu kompetensi yang harus dimiliki sama Betul, PR betul ya. banget. Jadi kalau misalnya PR itu banyak orang yang ngomongin bahwa harus jago ngomong, tapi balik lagi ngomong itu kan perlu bahasa. Betul, Dan betul. paling sebelum bahasa itu juga mungkin kompetensi yang harus dimiliki adalah writing skill ya. Writing skill. Karena tadi Mas Iqbal banyak kita nulis buat media, banyak Betul. kita nulis buat notulensi rapat. Jadi sebetulnya kompetensi, kalau ngomongin kompetensi, sebutin tiga deh. Sebutin tiga kompetensi yang baik dari background Mas Iqbal secara experience di industri kepiaran, BUMN, kementerian, dan mungkin perspektif ke depannya bahwa mahasiswa PR itu minimal harus punya tiga kompetensi ini. Apa aja? Oke. Sama kita juga ngomong sih. Oke. Itu. Karena PR itu terkenal dengan public speaking, storytelling. Benar nggak, Pak? Ya. Iya kan? Itu skill komunikasi itu sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah writing. Itu Oke. senjatanya kita. Benar, Betul. setuju. Senjatanya kita. Kalau seandainya kita public speakingnya kurang bagus, kita ngerasa nggak pede ngomong di depan kamera teman-teman banyak orang, kita manfaatkan writing kita, Mhm, tulisan kita. mhm, Gitu. Kita bisa membuat press release, at mhm, least berita ataupun kayak laporan MOM, meeting mhm, of mhm, minutes gitu loh. Itu mhm, sangat mhm. kelihatan bedanya gitu loh, Mbak, anak PR, anak yang memang di bidangnya sama yang tidak gitu loh. Yang terakhir
Apa ya yang terakhir ya? Banyak soalnya Iya, sebenarnya. bener banget soalnya. Kalau tiga kayaknya kedikitan itu. Apa nih pamungkas banget yang kayaknya harus dimilikin gitu sama anak Oke, mahasiswa PR? mungkin kalau aku bilang yang penting banget dimiliki sama anak PR komunikasi attire kali ya Mbak ya. Gimana tuh maksudnya? Kita tuh harus aware sama diri kita sendiri. Oke. Pakaian, penampilan. Mhm. Kita nggak bisa hipokrit kayak penampilan itu nomor sekian Mhm, gitu loh. mhm. Tapi ternyata PR itu kan wajahnya perusahaan Ya. kan. Mau nggak mau kita harus berpenampilan yang sangat memukau Mhm, gitu loh. mhm, mhm. Kita harus punya nilai jual. Kita harus mencerminkan ternyata perusahaan A itu seperti ini gitu. Ya, dilihat Ya, dari si PR-nya juga PR-nya gitu ya. gitu. Oke, oke. Nah, kalau ngomongin tadi wawasan ke-PR-an, industri Hmm. dan segala macam. Melihat tadi Gen Z dan juga generasi sekarang, generasi nantinya yang akan menjadi profesional industri di PR gitu kan ya. Kalau dari Mas Iqbal gitu ya. Ini ngomonginnya umum sih konteksnya, nggak cuman mahasiswa PR tapi mahasiswa dimanapun generasi muda saat Hmm. ini, harapannya ketika mereka punya knowledge, punya pengetahuan dari perkuliahan mereka, punya kompetensi, kira-kira Mas Iqbal punya ide nggak sih atau pesan yang disampaikan untuk generasi muda saat ini untuk di masa depan yang akan datang? Oke. Hmm, untuk generasi yang akan datang, please banget jangan sampai terpaku kalau kita itu sebagai anak komunikasi job industrinya itu sedikit Oke. gitu loh. Kita harus bisa memanfaatkan peluang dan cari tahu itu yang penting, Mbak. Mhm. Karena ternyata kita tuh selalu terpaku bekerja di media Mhm. gitu loh sebagai corporate communication gitu loh. Padahal seluruh perusahaan itu pasti butuh bidang komunikasi. Entah itu misalnya jadi humasnya di rumah sakit ataupun humasnya di eh, fintech gitu Mhm. loh. Itu banyak banget, Mbak. Mhm. Banyak banget peluang untuk komunikasi. Jadi jangan pernah takut sih Mbak menurut saya untuk mencoba. Kalau memang secinta itu dengan jurusan komunikasi, cari peluang, Mhm. cari bidang. Sekarang udah ada contohnya di LinkedIn ya Mbak ya. Mhm. Itu kita tinggal cari loh, tinggal disortir langsung dibantu sama search engine-nya. Misalnya kita Ya. tulis komunikasi, itu langsung dibuatkan listingnya gitu loh. Atau mungkin simpelnya di AI aja di ChatGPT gitu kan. Carikan perusahaan yang di bidang komunikasi, itu langsung dibuatkan listingnya gitu loh Mbak. Jadi sekarang itu udah tinggal klik aja, Mhm. sebenarnya udah sangat memudahkan, sangat membantu kita gitu loh. Oke. Nah, ngomongin sama Mas Iqbal tadi dunia pendidikan udah, dunia karir udah. Kalau boleh di-spill, kemarin juga cerita tentang komunitasnya, ya kan? Jadi kalau anak muda sekarang, generasi sekarang itu kayaknya nggak lengkap kalau nggak punya teman yang setongkrongan nggak sih kemarin Oke. pembahasannya ya kan? Kira-kira boleh diceritain nggak Mas Iqbal tentang komunitas yang Mas Iqbal punya, berawal dari mana, terus orientasinya seperti apa, dan pastikan itu anak-anak muda semua ya. Harap ke depannya seperti apa, boleh diceritain nggak? Oke Mbak. Jadi dulu tuh sebelum lulus kuliah ya Mbak ya. Namanya mahasiswa tuh dulu sering banget nongkrong, ngopi gitu kan, diskusi bareng teman gitu kan. Terus pulang, jadi kan kuliahku di Bandung dulu ya Mbak Mm. ya. Terus pulang ke Tangerang sadar gitu loh. Kok kita itu hidup di kota yang cukup besar gitu, di sebelah Jakarta. Tapi ternyata masih banyak orang-orang yang makan aja susah gitu loh Mbak. Oke. Makan aja susah, terus mereka nggak dapat pendidikan yang layak gitu loh. Nah, suatu malam obrolan tongkrongan kami itu berubah. Tiba-tiba nggak tahu kita kesambet apa ya Mbak. Muncul loh topik kayak loh, kalau bukan kita yang bergerak siapa lagi gitu Oke. loh. Nah dari situlah muncul komunitas namanya Scooters. Bukan komunitas motor tapi Mbak ya. Scooters itu kependekan dari silaturahmi kui terus. Sebenarnya simpel tujuannya. Kita mau tongkrong yang tadinya tempat bersunda gurau, ketawa tiwi, lucu-lucuan itu tapi jadi hal yang bermanfaat. Nah, karena kita berpikir nih kalau bukan kita yang bergerak siapa lagi, terus kita mau kapan mulainya gitu loh. Dan kalau kita terus-terusan kayak gini, kapan kita bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Oke. Nah, akhirnya di setiap hari Minggu lah kita berpikir ya udah yuk kita ngumpul setiap hari Minggu. Dan lucunya Mbak ya, awalnya itu kita itu hanya karena kan fokusnya dua ya, membagikan nasi bungkus ke jalan dan juga memberikan pendidikan ke anak-anak membutuhkan, khususnya anak yatim piatu gitu kan. Yang pertama itu, ingat banget masih ingat sampai sekarang, kita tuh patungan untuk beli 15
nasi Nasi. Padang. Oke. Dan itu dibungkus pakai kertas nasi. Tahu nggak Mbak? Masih dapat bukan es, air putih yang diikat, Iya, yang iya. dicekek Es gitu. cekek nggak sih? Iya, itu hasil patungan kita 15 Mbak. Sampai di momen sekarang ini kita udah punya target minimal 40 nasi box. Udah bukan bungkus lagi. Minimal loh Mbak. Mm-mm. Hanya kan cuma 15 dari itu nasi Bungkus nasi ya. bungkus. Sekarang udah pakai box kita packagingnya. Sampai Mm-mm. kita pikir kayak gini, loh, kok ini uang donasi nggak habis-habis Mm-mm. ya? Kayak gitu Oke. loh Mbak. Karena apa? Karena orang sudah mulai percaya dengan kami, donatur berdatangan, relawan juga. Nah, Kok ajak dong, info-info dong kalau seandainya ada kegiatan heeh. lagi kayak gitu. Itu mungkin salah satu the power kekuatan sosial media juga gitu. Akhirnya Ya. memberanikan diri. Tadinya awal kita nggak mau open donasi Mbak. Kita nggak mau yang namanya ajak relawan gitu. Kita mau ya udah tongkrongan kita aja dulu gitu. Kita manfaatkan. Tapi ternyata banyak sekali tawaran, banyak sekali kayak ajakan kolaborasi gitu loh. Bahkan sampai kayak buka donasi dong gitu kan. Akhirnya sampai ya tadi kok donasinya nggak habis-habis gitu loh. Makanya Wow. ya minimal banget kita naikin target 40 nasi box dari 15 ke 40 dan dari kertas nasi jadi box packaging yang sangat mewah gitu loh Mbak, kita bagi. Sebenarnya konteks Mm-mm. community relation itu juga masih erat sama dunia kePR-an ya. Betul Mungkin banget. salah satunya tadi kenapa bisa dapat kepercayaan, building trust itu kan sebenarnya orientasi dari Mm-mm. PR juga ya. Dan itu karena skillnya kita Iya, punya secara perkuliahan, maka dimanapun baik secara industri, pertemanan, ternyata manfaatnya banyak ya. betul banget Mbak. Ternyata ilmu PR tuh bisa diterapkan secara pribadi ataupun secara Yes, organisasi gitu betul. kan ya. Oke. Dan community yang sifatnya tadi bisa berdampak bagi masyarakat sekitar, itu memang idenya dari mana sih? Oke. Idenya itu sebenarnya ya atas kesadaran aja sih Mbak. Karena kita lihat kota sebesar Tangerang, penyokong ibu kota, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang kelaparan di jalan. Cuma Mbak bayangin Mbak ya. Waktu itu kita lagi hujan-hujan gerimis gitu. Terus kita bagi nasi kotak kita lihat orang berpenampilannya compang-camping gitu loh Mbak. Dia gendong anaknya Mbak di sini Mbak. Gitu. Oke. Dia gendong anaknya di sini, seorang bapak. Terus ketika saya bagikan, jadi kami itu punya SOP sebenarnya Mhm. ketika membagi Pak. Jadi kami harus senyum, terus Hmm. juga harus menawarkan makan terlebih dulu karena banyak juga yang tersinggung ketika kami menawarkan makanan Ya. seperti itu Mbak. Karena kami punya SOP-nya sendiri sebelum kami membagikan. Dan lucunya Mbak, itu saya sendiri yang mengalami. Saya tawarkan makan dan anaknya langsung lihat Mbak. Pas di situ anaknya buka, dia bilang gini Mbak, ya ayam ya. Di situ saya Oke. langsung nangis karena kenapa? Ternyata untuk orang yang ternyata ayam itu mewah gitu loh. Itu mewah banget, Mbak. Ternyata buat kita yang terkadang aja makan ayam itu bosen gitu. Ayam lagi gitu kan. Kita nggak bersyukur. Tapi buat orang lain di luar sana mungkin ngelihat ayam itu kayak emas gitu loh. Ya, Ya makanan ayam ya. lezat, Iya. hidangan. Mas Iqbal, ternyata memang seseru itu kalau ngomongin tentang ilmu komunikasi ya. Baik kecintaannya yang berawal dari mau sekolah yang penting atau mau kuliah yang penting komunikasi Betul. jurusannya dimanapun perguruan tingginya maunya ilmu komunikasi. Ternyata sejalan juga kerjanya, alhamdulillahnya dapat posisinya memang ruang lingkup Alhamdulillah. Ya. komunikasi. Jadi saya thank you buat Mas Iqbal Thank you juga buat sharing-sharingnya Mbak Ica. ya dari pengalamannya di bidang perkuliahannya, akademiknya. Semoga S3-nya lancar. Amin, amin. Ditunggu cerita-cerita hebatnya. Semoga karirnya juga berkembang pesat nantinya dan semoga tadi komunitasnya semakin membawa manfaat untuk sesama dan lebih luas lagi ya Amin. impactfulnya. Sebelum kita akhiri nih sesi podcast hari ini atau sesi episode kali ini, ada closing statement gak sih, pesan-pesan mungkin Hmm, buat teman-teman Vkom dan juga generasi muda? Oke. Aku punya satu quotes Mbak yang selalu kupegang. Eh, Teman-teman komunikasi khususnya, communication is not only speaking, communication is creating impact. Dimanapun kalian berada, please aware terhadap lingkungan sekitar. Pedulian kalian, konsistensi, dan juga komunikasi itu sangat penting banget teman-teman. Mungkin itu closing dari aku Mbak. Oke, thank you Mas Iqbal. Itu dia Sama-sama. sesi podcast kita hari ini. Saya Siti Musratul pamit dan juga Mas Iqbal pamit undur diri. Kita bacain tagline Ruang Arus bareng-bareng. Ruang Arus, bicara Bicara akademik, akademik, berbagi berbagi wawasan, wawasan. mengalirkan ide. Sampai jumpa.